Victor Gyökeres tolak Manchester United menuju Arsenal. Arsenal diuntungkan klausul aneh kontrak Victor Gyökeres. Arsenal serius ingin datangkan Kenan Yildiz. Joao Pedro ingin pindah ke London. Pellegrini konfirmasi Milan mulai nego untuk Alexander Zinchenko. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Victor Gyökeres tolak Manchester United menuju Arsenal. Penyerang Sporting Lisbon Victor Gyökeres dikabarkan telah menolak tawaran dari Manchester United pada jendela transfer musim panas tahun ini. Seperti dilaporkan Record, pembicaraan intensif antara United dan perwakilan sang pemain selama sepekan terakhir tidak membuahkan hasil. Kegagalan United lolos ke Liga Champions dan ketidakpastian proyek baru klub di bawah kendali Sir Jim Ratcliffe disebut menjadi faktor utama yang menghambat kesepakatan. Lebih jauh, pihak Gyökeres dilaporkan memang tidak pernah menganggap United sebagai opsi serius. Arsenal khususnya, markas mereka di Emirates diyakini selalu menjadi tujuan favorit sang striker. Minat baru dari The Gunners disebut berdampak besar pada arah negosiasi. Beberapa pengamat menduga kubu Gyökeres tengah memainkan strategi negosiasi dengan cara menjauhkan diri dari United agar Sporting menurunkan tuntutan harga menjadi 60 juta euro ditambah 10 juta euro bonus. Meski fokus Arsenal terhadap Victor Gyökeres meningkat, klub London Utara itu tetap menjajaki opsi lain, termasuk striker RB Leipzig Benjamin Sesko yang disebut masih menjadi target utama Mikel Arteta. Perkembangan negosiasi dengan Sesko bisa mempengaruhi peluang Gyökeres untuk bergabung ke Emirates. Arsenal diuntungkan klausul aneh kontrak Victor Gyökeres. Arsenal mendapatkan keuntungan tak terduga dalam perburuan striker Victor Gyökeres berkat sebuah klausul unik dalam kontraknya yang memberi kekuatan besar kepada sang agen pemain. Permasalahan utama antara Victor Gyökeres dan Sporting terletak pada persoalan harga. Gyökeres percaya bahwa harga jualnya disepakati di angka 65 juta euro. Namun kini Sporting justru menaikkan harga tersebut menjadi 80 juta euro. Yang membuat Gyökeres geram dan menuntut solusi cepat atas situasi ini. Di tengah situasi panas ini, Arsenal dikabarkan sedang mempertimbangkan tawaran baru. Bahkan beberapa laporan menyebut mereka telah mengajukan penawaran resmi. Namun yang paling menarik dari semua ini adalah adanya klausul yang memberi agen Gyökeres kekuatan besar. Menurut laporan Maze Football, jika ada tawaran senilai 60 juta euro atau lebih yang masuk dan ditolak oleh klub, maka agen berhak mendapatkan 10% dari nilai tawaran tersebut. Klausul ini tentu membuat posisi Sporting menjadi serba salah. Jika Arsenal mengajukan tawaran 60 juta euro tanpa tambahan apapun, Sporting akan berada dalam tekanan untuk menerima atau harus membayar kompensasi kepada agen sang pemain. Situasi ini jelas memberikan keunggulan strategis bagi The Gunners untuk mendapatkan target utama mereka dengan harga yang relatif lebih masuk akal. Arsenal serius ingin datangkan Kenan Yildiz. Menurut laporan Call Offside, Kenan Yildiz, bintang muda internasional Turki dari Juventus, kini masuk dalam daftar target Arsenal untuk memperkuat lini sayap mereka. Ketertarikan ini disinyalir kuat berkaitan dengan hampir bergabungnya Matteo Toknozzi, mantan kepala pemandu bakat Juventus yang berperan penting dalam perekrutan Yildiz ke tim Arsenal. Arsenal tertarik pada Yildiz karena melihatnya sebagai alternatif yang layak untuk target sayap kiri mereka saat ini. Fleksibilitasnya mampu bermain di kedua sayap serta posisi penyerang lainnya, menjadikan ia tambahan berharga bagi Mikel Arteta. Yildiz menikmati musim yang cukup baik dengan 16 kontribusi gol dan assist untuk klub dan negaranya selama musim kompetisi. Kehadiran Toknozzi bisa menjadi faktor besar dalam kepindahan Yildiz ke The Gunners. Namun upaya Arsenal tidak akan mudah. Klub London Utara itu tidak bersedia membayar lebih dari 60 juta euro untuk sang pemain.
Sementara itu, Juventus berambisi mempertahankannya dan telah menawarkan kontrak baru serta tidak akan menerima tawaran kurang dari 60 juta euro untuk pemain internasional Turki tersebut. Joao Pedro ingin pindah ke London. Arsenal dan Chelsea siap menyergap. Dua raksasa Premier League Arsenal dan Chelsea mendapatkan angin segar dalam upaya mereka memboyong Joao Pedro dari Brighton and Hove Albion. Sang striker asal Brazil dikabarkan sudah memutuskan untuk meninggalkan The Seagulls pada musim panas ini, meski masih memiliki sisa kontrak selama 3 tahun. Menurut pengakuan rekan setimnya di Brighton, Igor Julio, Pedro telah menyampaikan langsung keinginannya untuk hengkang kepada pihak klub. Joao Pedro sudah memberitahu Brighton sejak beberapa waktu lalu bahwa ia ingin pergi, mencari hal baru, dan mengambil langkah selanjutnya. Ujar Igor kepada Trivela, akan sulit baginya untuk bertahan, kami harus jujur. Klub juga sudah tahu soal ini, saya senang untuknya. Dia pantas mendapatkannya. Sudah 5 tahun di Inggris dan belum pernah bermain di tim besar. Ini momennya. Meski Igor Julio sempat menyarankan Pedro akan bergabung dengan Liverpool, ia mengungkapkan bahwa sang penyerang lebih memprioritaskan kepindahan ke London. Dia selalu bilang sangat ingin tinggal di London, jadi saya pikir dia akan memprioritaskan tawaran dari sana, kata Igor. Pernyataan ini jelas menjadi dorongan besar bagi Chelsea dan Arsenal yang sama-sama tengah mencari tambahan di lini depan. Pellegrini konfirmasi Milan mulai nego untuk Oleksandr Zinchenko. Menurut jurnalis Italia Carlo Pellegrini, AC Milan akan memulai negosiasi dengan Arsenal mengenai potensi perekrutan Oleksandr Zinchenko di musim panas. Misi utusan Rossoneri direncanakan di London di markas Arsenal. Arsenal punya 2 pemain yang dianggap penting oleh Milan untuk mulai memperkuat pertahanan lagi. Mari kita mulai dari sayap kiri di mana Theo seharusnya dijual, ujar Pellegrini. Tempatnya bisa diambil oleh Zinchenko. Ia lahir pada 96, ia direkrut pada usia 20 tahun oleh Manchester City yang kemudian meminjamkannya selama setahun ke PSV. Pada 2021, kontrak 5 tahunnya berakhir dan ia pergi ke Arsenal. Oleksandr Zinchenko yang kontraknya di Arsenal akan berakhir pada Juni 2026, dikabarkan memiliki nilai pasar sekitar 10 hingga 15 juta euro, namun gajinya saat ini sekitar 7,8 juta euro per tahun. Hal ini tentu saja bisa jadi kendala. Seorang pemain sisi kiri, dia tidak mencetak banyak gol tetapi dia konsisten, hadir, memiliki fisik yang bagus, memperhatikan fase defensif, dan bisa menjadi solusi penting bagi Milan yang karena itu memulai dari pertahanan. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!